dibudidayakan dari sekarang, karena prudensial itu tidak perlu pakai logam, sudah disiapkan sistemnya, kemudian sudah ada tempat untuk bisnisnya, administrasinya juga sudah komplit, teman-teman tidak salah. Oke teman-teman, ikuti cerita berikut ini. Mari kita sambut dengan luar biasa. Selamat pagi. Baik, Apa kabar semua teman-teman? luar biasa, dahsyat, fantastis, yes, yes, yes. Sudah ada kelasnya belum? Belum. Belum ya? Belum. Iya. Kalau yang lama-lama, sudah apa semua? Mungkin bingung ya lihat apa jalur kita tadi ya. Itu memang masih ini apa teman-teman? Masih belum sempurna ya, karena itu versi panjangnya. Jadi bisa saya jelaskan tadi ya. Sebenarnya tadi mau saya komentari, tapi nanti tak jelaskan sekarang aja. Jadi teman-teman, saya ini apa background sebagai apa pengusaha periklanan, sebagai apa dari merchandiser. Nah tadi itu ada apa ini ya adegan tadi ya, adegan saya itu lagi mencari-cari sebuah pelaku usaha sebenarnya tadi itu. Nah diilustrasikan dalam bentuk pohon. Ya, pohon impian. Di situ ada ruang, ya, ada arah tujuan kita, kemudian impian-impian kita di situ. Kemudian ada adegan lagi, saya apa mampir ke rumah teman saya tadi itu, yang merekrut saya itu tadi, Pak Diki sama Bu Ida ya, tepuk tangan Pak Diki sama Bu Ida. Saya mampir ke rumahnya itu menanyakan sekarang lagi bisnis apa gitu. Karena dulu saya dengan Bu Ida itu sudah bergabung di bisnis keuangan sebelumnya, sebelum di Prudential kita sudah pernah dulu di reksadana ya, tapi partner bisnis kita itu tidak seperti Prudential teman-teman. Jadi bahaya sekali kalau kita cari partner yang tidak komitmen. Jadi semua nasabahnya saya dan Bu Ida itu dibawa lari pergi. Ya, totalnya itu kalau Jawa Timur sekitar 3,5 triliun. Ya, wah heboh itu nasional itu kasusnya. Oh kita semua ditanya sama ini ya polisi ya, ditanya ada namanya krisis center. Nah, jadi semua nasabah itu bisa laporan ke situ semua. Nah seperti itu nanti di sesi berikutnya ya. Terus tadi ada adegan seorang samurai tadi ya, samurai latihan. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi saya memulai bisnis di Prudential itu seperti itu dulu. Apa berbeda dengan bisnis seperti saya dulu sebelumnya ya. Jadi bisnis EO dan iklan itu bisnis yang benar, yang heboh, jadi yang benar-benar dahsyat, yang buang-buang uang. Jadi orang semakin besar duitnya itu semakin dia lebih cepat untuk penetrasi ke pasar. Istilahnya kalau produk gitu, dia kalau sudah menganggarkan anggap aja 5 triliun setahun gitu ya, itu semua media dipakai, koran, billboard, kemudian TV segala macam. Nah itu saya dari nol, jadi saya dipukuli semua ya, istilahnya itu dihajar sama penolakan gitu. Penolakan akhirnya jadi transformer tadi ini ya. Bangkit ya, bangkit. Akhirnya mulai saya ngikuti programnya Prudential itu, masuk di kantor SC2, bisa mulai duplikasi, mulai ngajar. Oke, itu teman-teman cara ceritanya Sanipang tadi itu ya, biar nggak bingung. Oke, nah saya ini dari keluarga tentara. Jadi ayah saya itu seorang angkatan laut, TNI angkatan laut ya. Terakhir beliau itu berpangkat kolonel ya. Beliau termasuk kualifikasi pasukan khusus. Jadi saya waktu kecil itu ditugaskan di Irian Jaya. Jadi selama 13 tahun di Irian Jaya di Papua. Dulu tuh Papua itu lagi seru-serunya untuk merdeka. Namanya OPM, Organisasi Papua Merdeka. Nah saya di sana. Di sana, wah berusuhan hutan ya, hutan rawa-rawa itu udah biasa. Nah, saya 4 bersaudara. Yang pertama itu cewek ya, kedua juga cewek, ketiga saya, keempat cewek. Doktrin dari orang tua saya, ini konsep ya, konsep masalah pekerjaan. Jadi orang tua saya sama kakeknya lagi konsepnya itu mereka jual bekerja ikut orang, maksudnya itu seorang karyawan yang militer. Jadi begitu masuk ke saya, itu doktrin juga sama. Nanti kalau kamu lulus kuliah, lulus SMA, kamu langsung masuk ke AKABRI, Angkatan Laut.
sudah tak siapin semua. Gitu katanya. Nah, jadi nomor 1 kalau cewek itu nikah sama angkatan laut. Iya, taruna angkatan laut. Karena mereka rata-rata juga panggilnya sudah kolonel. Karena sekarang nggak tahu ya kenapa cepat ya karir itu ya. Terus kedua, nikah juga dengan angkatan laut juga. Posnya juga sangat penting. Mereka sekarang posnya sebagai komandan umum dan pangkalan. Ketiga saya. Iya. Terus keempat, karena dia mungkin sudah teredukasi dengan saya, maksudnya terus nggak usah di angkatan laut. Cewek, dia nikah dengan pengusaha tapi di Lampung, pengusaha kelapa sawit. Nah begitu saya mau dibaca angkatan laut, saya punya pikiran di militer itu, di tentara itu gimana kalau kita jadi pegawai itu, kehidupannya rasanya. Sini ada yang karyawan nggak? Nggak mengaku ya. Nah itu kita kan maksudnya pas-pasan ya, karena memang sesungguhnya kalau kita jadi militer apa karyawan atau pegawai itu kami cuma 2, gaji sama tunjangan, itu aja 2. Itu akhirnya saya disuruh untuk masuk angkatan laut, karena pikiran saya kepingin punya bebas waktu lah, saya bisa pilih mau jadi apa karena saya punya duit gitu kan. Wah itu konsep satu SMA. Terus kemudian saya disuruh kuliahnya juga di UPN Veteran ya. UPN Veteran itu pilihan tentara itu, Hankam itu rektornya bintang 2. Wah jadi kartu mahasiswa saya Departemen Pertahanan dan Keamanan. Polisi rambut cepat. Terus jadi memang betul sampai sekarang itu di wisudanya 2 menterinya. Jadi menteri kalau nggak sekarang menteri pendidikan dan teknologi Menristek sama menteri pertahanan dan keamanan. Mantap bisa. Sekarang jadi dulu negeri kedinasan, sekarang jadi negeri beneran gitu. Jadi maju sekarang. Nah itu. Jadi saya di situ hidup sama orang tua, sekarang jadi pegawai yang bagus handal karena kamu nggak menjadi tentara kan. Jadi saya di sana itu masuk golongan ada 4 golongan. Golongan pertama itu tentara. Jadi waktu pertama saya waktu kuliah sana kum sama para mayor. Campur mas ya dari angkatan darat. Jadi mereka berkarir. Kemudian golongan 2 anaknya tentara, golongan 3 itu saudara yang tentara, golongan 4 itu umum. Nah, jadi dapat subsidi lah di situ. Jadi para perwira-perwira yang mau naik pangkat semua sekolahnya di UPN Veteran itu. Nah setelah itu saya kuliah ambil teknik industri, ya kan. Saat itu saya mulai mencari income tambahan. Jadi saya sudah mengandalkan orang tua, saya semester 3 itu sudah mulai kerja di menjadi kerja anak-anak kuliah ya. Pokoknya waktunya bisa yang waktu kuliah. Nah ada waktu itu sebagai ini teman-teman jaga pameran. Ada yang masih kuliah di sini kan? Ya, wah kuliah semua hebat. Cari income tambahan. Jadi saya waktu itu kerja di pameran sebagai supervisor lah, istilahnya kayak tim leader itu gajinya saya 125.000 per kali acara. Kan saja. Biar disedak. Oh, ganteng. Sebar ya langsung ya tiluan. Yes. 125.000. Nah, jadi waktu itu saya sudah punya income, sudah mulai bisa kuliah ibaratnya bisa kolaborasi lah kita. Jadi orang tua saya doktrin pokoknya kamu kerja nggak apa-apa asal aku pengen itu orang tua bilang aku pengen kamu jadi sarjana. Jadi sarjana teknik. Oke. Itu ya komitmen sama orang tua ya. Jadi tak atur waktunya. Saya mau cari penghasilan. Terus kemudian di semester berapa ya? Semester 5, semester 7 itu di depannya balai kota itu ada billboard besar sekali billboard itu ada tulisan pemilihan duta wisata Cakning Surabaya 99. Wah, apa ini? Coba aja nih. Langsung masuk ke depan pariwisata kota Surabaya waktu itu di Jalan Basuki Rahmat waktu itu. Sekarang di depannya Bang Jatim itu jadi kantor PDAM kalau salah, kantor PDAM kota. Masuk, saya mau daftar ini, daftar kayak gratis semua gitu. Ya kan ikuti prosesnya, ternyata ikut seleksi dulu itu Surabaya terbagi 5. Jadi Surabaya Utara, Selatan, kemudian Barat, Timur, Pusat.
Jadi ada pembantu wali kota Surabaya Utara itu masuk seleksi masuk ke tingkat pusat ya, maksudnya langsung ke grand final gitu. Saya kepilih teman-teman, jadi Surabaya terus. Rocky kalah ganteng tuh. Nah, setelah saya kepilih itu teman-teman, mulai masuk ke area pemerintahan, ke birokrat. Terus Pak Wali Kotanya dulu zamannya Pak Sunarto Sumo Prawiro. Pasus. Kolonel kok pasus. Rumahnya di Wonorejo itu. Dia bilang gini, semua canik Surabaya ini saya akan ambil sebagai bagian negeri. Bagian negeri di Pemkot Kota Surabaya. Wah, gimana rasanya? Wah, ada peluang ya. Wah, teman-teman saya daftar. Jadi ternyata senior-senior saya tahun 98, 97 itu jadi ajudan wali kota semua. Jadi pas saya ke kantor Pemkot, langsung masuk aja saya. Temanku semua itu. Kamu protokoler. Wah, jadi Surabaya tahun 97, 98 ada di kantor dinas pajak, macam-macam. Komunitas itu ya, pagi-pagi caning itu ya. Rencang Iwan, wah emang rencang kan, kalau udah dapet rencang. Iwan, jadi ajudan aja. Wah, hasil wali kota. Tak lontong. Aku udah wah ini balik konsep kayak orang tua dulu lagi jadi pegawai negeri. Enggak Pak. Saya mau aja Bapak wira swasta. Loh, ini bergengsi di sini. Pemkot Surabaya kan, APBD terbesar di sini. Wih. Enggak Pak. Wah, teman-teman saya daftar. Semua sekarang banyak jadi di pegawai negeri Kota Surabaya banyak. Nah, setelah itu mulai banyak mengenal pemerintahan saat itu. Pemerintahan, ya kan? Terus kemudian berjalannya waktu saya mulai sambil kerja ya, jadi istilahnya semi event organizer gitu. Semi event organizer, akhirnya saya masuk diterima di karyawan TVRI teman-teman. Jadi penyiar saya gitu, penyiar TVRI. Kapan itu ada momentum. Jadi momentum PON 2000 di Jawa Timur. Jadi presenter olahraga. Cocok nggak? Cocok. Jadi presenter olahraga tinju sama tinjunya gitu. Jadi saya laporan. Wah itu luar biasa waktu itu duitnya. Jadi kayak saya laporkan untuk kontingen Kalimantan Selatan. Dua ya kan, saya syuting, saya presenteri, terus ketua koninya itu Kalimantan Selatan itu masih kalau dikirim ke sana, saya mau kepingin jadi pejabat di sana, tak kirim, langsung kasih duit 5 juta. Tahun 2000. Wah banyak pengalaman teman-teman masih mahasiswa itu cepat aja ke PON 2020 ke Papua. Iya bener. Banyak problem di sana. Kebetulan waktu di Jawa Timur ya, jadi nggak jauh. Nah berjalan akhirnya masih belum tahu. Saya itu masih jadi wira swasta, wira usaha, nggak tahu caranya teman-teman. Nggak tahu caranya. Saya khusus pembicara yang nggak teruji. Jadi istilahnya masih nggak bisa dipraktekkan, hanya dimotivasi. Setelah itu nggak bisa jalan. Akhirnya di tahun 2001 saya bergabung di grup Jawa Pos di JTV waktu itu. Saya kan lama di EO, ya kan, di EO akhirnya saya daftar di Jawa Pos itu di JTV. Pak, saya mau bikin konsep apa Mas? Saya mau bikin event seluruh Jawa Timur, dangdutan Pak, lagi rame gitu. Saya bilang gitu, oh sini nggak bisa kayak gitu, kita nggak kayak TV nasional, kayak di Akademi Indosiar ya, The Terong atau apa kayak gitu kita gitu. The Terong kan gitu. Program Pantura 3. Nah seperti itu. Enggak Mas, kita nggak bicara mereka dana promosinya, kita lagi untuk marketing iklan. Gitu teman-teman. Akhirnya saya bergabung. Oh gitu ya, marketing iklan. Gimana cara income-nya? Income-nya teman-teman saya cuma bayar 10.000 per hari. Waktu itu tahun 2001. 10.000 per hari kalikan 26 kerja, itu berapa? 360. 260.000. Ya kan waktu itu awal-awal itu. Nah, sama komisi 10%. Nah, di saat itulah saya mulai mencetak uang. Misalnya saya mulai semangat kerja untuk di situ di 5 tahun 2001 sampai 2005. Nah, saya mulai berpikir saya dapat komisi 10%. Ya, hitung-hitungannya ya, bisa nanti kayak boleh tadi ya hitung-hitungannya ya. Jadi seorang mengerjakan di 10 jadi besarnya kayak apa ya. Jadi saya omset 100 juta, itu saya dapat 10 juta, 10%. Jadi saya setorkan ke perusahaan itu 90 juta, ya kan? Saya dapat 10 juta.
Gitu. Kira-kira gimana? Kapan nanti kayaknya ya? Perusahaannya gede kan ya? Bangun di mana-mana ya. Karena tadi itu sistemnya kayak gitu. Jadi 100 juta, 10 juta untuk saya, 90 juta untuk perusahaan. Semakin berkembang perusahaan, semakin apa? Gak kayak di Prudential ya. Semakin berkembang perusahaan, kita semakin karena sistemnya di sini kemitraan. Nah itu luar biasa. Memang bisnis kemitraan bisnis paling murah. Dan pengalaman saya bisnis jual uang itu juga paling tinggi profitnya. Dulu saya dengan beda jual uang itu tadi investasi. Itu pada apa? Kita jual apa itu memang paling tinggi di keuangan, teman-teman. Nah, akhirnya lambat tahun itu akhirnya saya komisinya cuma 3%, teman-teman. 3% komisi saya. Karena perusahaan berkembang. Jadi istilahnya perusahaan berkembang dia langsung bilang ke saya, kalau kamu mau ya ambil, kalau nggak mau kamu pergi aja, nggak apa-apa. Ini aku udah berkembang gitu. Jadi kita membangun dari awal. 3%, wah, nggak menarik. Akhirnya saya mulai cari terobosan. Akhirnya saya menaikkan diri tahun 2005 itu, teman-teman. Mungkin teman-teman harus kalau di karyawan ya, itu harus cari hot button yang benar-benar kok aku nggak nyaman ya di sini ya, cari itu. Karena memang sebenarnya pintu rezeki itu ya, 9 pintu rezeki itu. Tuhan menyiapkan kita 9 pintu rezeki. 7 pintu dari perdagangan, 2 itu dari karyawan tadi itu, jadi gaji, kemudian dari sama tunjangan itu, ini kami. 2005 saya mulai memberikan diri, wah itu saya memberikan diri sebagai agensi iklan. Tapi apa yang mau saya agensi ini, sampai agensi Prudential ini, agensi iklan itu cuma satu tok TV-nya, cuma JTV tok waktu itu. Pak tadi tak berani nggak apa-apa, daripada saya pagi meeting, ya kan, sore suruh meeting laporan. Berapa omsetmu? Ribuan. Itu keputusan semua. Karena merasa nggak cukup, saya kan side job kan. Akhirnya udah nggak nyaman lah intinya. Akhirnya saya resign. Pak, saya resign aja Pak. Kenapa kamu kerja? Gini Pak, gimana kalau kita jadi kemitraan? Jadi saya ini pikirannya Bapak. Jadi saya nyarikan ikan ke Bapak, ya Pak. Saya atur, ya kan. Pokoknya harga dari berapa itu berapa, bottomnya itu berapa, netnya itu berapa. Jadi iklan TV yang nggak baik JTV 1 juta gitu ya. Kalau saya nanti dalam setahun saya komitmen nih Pak, dalam setahun saya bisa belanja iklannya Bapak 1 miliar. Saya dikasih berapa? Oh, oke, kalau 1 miliar kamu tak kasih 500.000 per spot. Gitu. Jadi kita harga netnya, harga pulangnya itu loh. Nah, akhirnya saya memenangkan diri. Nah, teman-teman mulai sudah ancang-ancang sama karyawan ini harus bisa move ke kuadran berikutnya. Nah, teman-teman kalau mau apa? Tutup kapan? Teman-teman kalau mau proses jadi seorang pengusaha ya, kita sudah melewati semua dari karyawan ya, employee masuk ke self employee. Jadi istilahnya nggak punya apa ya namanya, pengusaha nggak ada sistemnya. Nggak usah ada. Tutup kapan? Ya nanti teman-teman kan gini, teman-teman modelnya. Modelnya kan seperti ini kita dari Pak Robert Kiyosaki kan? Kaos kaki. Kaos kaki kan? Nah. Nah, ini saya ngalami di sini kan, 5 tahun saya di sini. 5 tahun. Jadi sini apa? Penghasilan kita gaji sama tunjangan prestasi. Oke, 5 tahun berjalan. Nah, teman-teman harus bergerak sini, gitu. Jadi namanya self employee. Di sini tuh dokter. Jadi punya bisnis sendiri, punya usaha sendiri, notaris. Nah, pokoknya dia nggak punya bos lagi di sini dia. Nah, mungkin ada teman-teman ada dari sini sudah self employee. Nah, menurut saya ya, saya agensi waktu itu, agensi iklan di sini. Jadi saya nggak punya bos, bosnya jadi saya. Menjadi saya. Nah, beruntung sekali teman-teman kalau dari employee langsung pindah sini. Ini business owner di sini. Gitu. Business owner itu pemilik bisnis, ya jadi seperti saya ini. Tapi udah punya sistem, jadi nggak perlu tergantung saya lagi. Jadi pemilik bisnis itu tadi tuh Jawa Pos. Jawa Pos itu punya pemilik bisnis. Jadi ownernya Pak Dahlan Iskan nggak perlu di sini. Ya, Pak Bos nggak perlu di sini, pemilik nggak perlu di sini. Berarti siapa yang ngerjakan nanti? Yang ngerjain bisnisnya? Karyawan. Apa? Karyawan. Karyawan. Para profesional semua di sini. Marketing ada semua, keuangan ada semua. Kemudian termasuk yang bersih-bersih semua ada semua. Jadi pemiliknya kira-kira kalau datang ngapain dia? Nggak ngapa-ngapain teman-teman. Datang ya gimana? Omset marketing? Irwan gimana kamu? Ini oke, kamu gimana keuangan? Lancar. Nah ini pemiliknya di sini. Dia ada jalankan semuanya. Kenapa teman-teman? Dia semakin banyak pegawai, semakin kaya raya. Anggap aja Jawa punya 1.000 karyawan. Ya. Ini pemiliknya.
1000 ini kali 8 jam per hari. Nah itu kuncinya di situ. Anggap aja 1000 lah. Berarti sehari berapa? Berarti sehari ini anggap Senin. Jawa Pos itu Senin. Sekarang Senin. Hari ini dia punya berapa jam? 8.000 jam. Nah, jadi hari ini dia punya 8.000 jam untuk kerjaan. Bayang ada penggandaan waktu, tenaga segala macam di sini. Pemilik bisnis, jadi grupnya Bakri, ya grupnya Mega, Bank Mega, Pak Khairul Tanjung, segala macam untuk konglomerat itu rata-rata gimana? Tambah kaya atau tambah miskin dia? Tambah kaya karena konsumen penggandaan itu semua ada yang kerjain. Nah kalau kita nggak pakai sistem, kayak seperti saya masih di sini terus, sehari ini saya punya 8 jam aja. Dan bisa punya 8.000, mana tim saya? Marketing saya ada berapa? Karyawan saya ada berapa? Nggak bisa. Cuman ini kekurangannya ini modalnya besar sekali, modalnya besar. Modalnya besar. Nah, makanya saya berpikir agensi iklan saya ini sudah mulai yang menjalankan para karyawan saya, tim saya ini menjalankan. Saya sudah mulai konsentrasi ke sini. Gitu. Ini di sini ada namanya kemitraan. Di sini kemitraan. Nah, inilah di sini Prudential, di sini posisinya. Kalau kita mau join di sini Prudential, di sini posisinya Prudential. Kemitraan. Jadi saya kalau di sini saya nggak bisa ngerekrut apa teman-teman semua orang karena di sini perlu spek khusus, kemudian usianya juga khusus, kemudian skillnya khusus. Karena dari sini ini kan ada keluar gaji kan, fix cost saya ini untuk gaji ini sama modal semua. Nah, jadi saya harus pindah sini karena apa? Karena ini kalau agensi iklan ini pindah sini, kira-kira gimana? Ini perlu Bapak Asuh, grup nggak banyak grup Jawa Pos mensupport saya 100 miliar untuk pindah ke sini bisa, tapi kalau nggak punya modal nggak akan bisa pindah. Ini soalnya ini konvensional, dulu modal segala-galanya, Nah ini saya kasih contoh ya, kerjaan iklan itu kayak apa ya? Nanti bisa melihat gambarannya itu kayak apa sih Pak? Nah kayak gini. Oh ini ya, pakai ini ya. Nah ini kayak kemarin barusan. Kayak gini. Jadi kayak gini. Nah kayak gini. Festival kuliner Jawa Timur. Ya, festival kuliner Jawa Timur kayak gini. Ini sebelumnya bikin kontennya dulu. Ya, ini kemarin 2007. Kemudian ditayangkan di tadi ada gambar lagi. Ah, ini ditayangkan sini nih. 25 juta sewanya. Satu lagi mas, satu lagi. Yang gede. Ah ini lagi. Jadi kita selalu penuh ide-ide untuk bisa jual lagi ke klien. Nah ini 25 juta. Nah kira-kira kalau ada uang 25 juta nggak bisa ini, nggak bisa jalan. Ini apa? Kerjanya konvensional. Kayak gitu. Terus ini satu lagi. Nah, bikin kayak gini-gini, rekor muri. Nah, terus ada. Nah, bikin ini. Ini tadi saya branding ini dinas kesehatan provinsi. Nah, ini 3 juta satu mobil, 100 mobil berapa? Nah, itu contohnya kayak gitu. Oke mas. Gambarnya seperti itu. Jadi benar-benar situasinya apa? Full modal, gitu. Nanti bisa tanya jawab ya. Kalau di bingung, itu full modal. Nah, level tertingginya menjadi seorang investor. Nah, teman-teman, mesin uangnya di sini, ya kan? Mulai berubah jadi investor, ya, saham, properti, terus kemudian apa? Emas, unit link di sini. Ini, nah kalau saya tidak berubah teman-teman, tidak berubah dari sini ke sini, nggak menjadi investor. Karena kita sini ada limitnya kan. Anggap aja saya kerja 25. Sekarang saya udah berapa teman-teman? 30. Oke. 55 tahun maksimal kita. Ya. Masa kita harus kerja terus sampai usaha 55? Ya benar, karena kita ada sistem kan. Nah itu
Yang saya lihat ke ayah saya dulu, ke orang tua saya dulu. Kalau kita kerja terus yang usia 55 terus pensiun, ini hidupnya minus, apa biasa-biasa, standar, ya. Tapi kalau ada seorang tentara yang kaya raya, ya, mobilnya banyak gitu, wajib dicurigai gitu. Dari mana orangnya? Dari mana orangnya? Kayaknya dicontoh, dicurigai. Sekarang ada namanya tim saber. Wow, sabu bersih OTT kan? Jadi, nah kayak gitu enggak? Ya kan? Berakhir di penjara tim saber, sabu bersih. Kalau ada tentara yang kaya rumahnya bagus, wah itu dipertanyakan itu, bisa diperiksa itu. Nggak bisa diperiksa. Jadi waktu SMA dan gue sudah memikirkan ke arah sana, saya belum ketemu konsep ini. Ya kan, nah kalau kita sudah 155 nggak punya sistem ya, jadi kita apa? Berarti kalau pegawai negeri kan cuma pensiun aja kan, pensiun kan. Nah kalau kita punya bisnis, jadi seorang investor, nah ini yang saya harapkan, jadi seorang investor. Investor itu yang seperti saya ada di sini. Jadi kalau saya kehabisan dana, itu saya ke investor. Jadi kalau saya butuh dana sampai 200 juta, investor saya ngasih, Pak ini Pak saya ada SPK, soal perintah kerja. Saya butuh uang 100 juta, oke. 100 juta tak kasih, terus aku untung berapa? Itu 50-50 mintanya dia, 50%. Jadi banyak untungnya 50 juta, jadi berapa? 25. Nah itu sampai kapan di sininya? Nah ini enggak ada kerja apa-apa loh ya, nyantai kerjanya. Mereka itu penampilannya, celana pendek, tas kecil, ya cetok tapi duit, tiga berapa, ya kan? Cek, sandalan, santai, topi. Pak, kita ketemu di ini ya, Grand City ya, di fotokopi. Tak jelaskan, Pak saya ada proyek ke depan gini. Oke, butuh berapa? Udah, komitmen langsung nanti dibagian seperti itu. Nah ini, saya dari sini, untuk dari sini nggak bisa. Karena apa? Karena ini butuh benar-benar kalian tinggi. Jadi lambat lah intinya, lama. Teman-teman mau jadi pengusaha iklan? Ya. Oh ya, ngeri ya, ceritain ya. Untuk resikonya ya, jatuh bangun. Di sini teman-teman, ini rumusnya di sini. Jadi bisnis kemitraan dengan Prudensial, ya kan? Pengalaman ya, kemarin itu deal dengan iklan tadi ya. Pak Iwan saya deal dengan perdaya Bapak, sekian, nilainya 200 juta. Jadi saya langsung menyiapkan uang 100 juta untuk produksi, bayari MC, bayari sound system, bayari panggung, bayari iklan segala macam. Tapi kalau di sini kemitraan ini ketemu apa? Prospek nasabah Prudensial, nasabah untuk masukkan Pruden ya. Pak Irwan, saya cocok nggak boleh Pak Irwan, saya mau beli Pak. Beli apa aja Pak? CCB, SCC, gini. Pokoknya totalnya saya per bulan bisa alokasi 5 juta. Ya, kira-kira dia belanja ke saya, itu kira-kira saya keluarin modal nggak? Nah itu ada percepatan di situ. Langsung tak closing 5 juta tak ambil, nggak keluar modal, nggak bayar MC, nggak bayar panggung. Bayar lokasi, Bayari band. nggak bayar iklan TV, nggak bayar. Bayarnya banyak. 5 juta store ke Permata. Beres, datang satu orang lagi. Belanja ini store lagi. Nah, MBG. itu luar biasa. Nah, kemitraan di situ. Harapannya saya teman-teman, jadi seorang investor. Jadi kayak Pak Ando, pemilik agensi ini, nanti saya pengen banget satu jalan jadi investor harus punya kantor agensinya. Nah, kayak Pak Ando ini investor. Uangnya udah jalan semua. Kenapa ya? Sistem. Kita semua sistem, jalan sistem. Ini income-nya ini bisa miliaran setahun. Terus semuanya dibuat berapa Ando? Pasti kan dia mau kepengen lebih kaya lagi toh. Invest. 100 juta. Punya uang 100 juta. Anggapnya 1M ya, 1M. Portofolionya ya 100 juta, 500 juta untuk saham, ada 500 juta untuk properti. Dia lihat di saham mana yang bagus kenaikannya. 500 juta ini, dia anggap aja Pak Ando ya, bilang ke marketingnya saham. Pak, saham Indofood gimana prospeknya? Bagus Pak, kira-kira setahun 40%. Oh, masuk dia, set ke saham. Jadi semua aktivitas kita kerja sih repot, sibuk segala macam di sini tuh ini nggak ada sama sekali. Itu konsepnya. Investor, uangnya bekerja, dua diam manis, Mancing. Dodo manis ya, macam-macam mungkin marah sama marketing siapa gitu, marketing terus kamu itu tak buang aja handphonenya. Ngeri bro, dibuang bro. Saya setuju
ya. Oh. iPhone 7 apa ya? Wah. Dua kali. Jadi teman-teman, agent ya. Mulai tak kasih apa? Tak kasih wawasan gambar. Seperti itu caranya terus itu. Teman-teman ya, kalau dengerin imunitas saya, teman-teman bisa nyimak 10 tahun. Jadi teman-teman harus cepat-cepat masuk ke mitranya Prudensial. Memang ini kami nggak bisa langsung, karena apa? Ngikuti alurnya, gunung kan dia nggak bisa jreng gitu ya. Kalau jreng ya di sini 100 juta ya kan, Jreng. untung 50%. Tapi teman-teman ada nggak 100 juta sekarang ini? Umurnya nggak kali ya, wah ilmunya mahal di sini teman-teman. Jangan muter-muter, langsung sini ya. Kemitraan Prudensial. Jadi investor. Nah seperti ini harapan saya. Makanya begitu Bu Ida nawarkan ini. Jadi teman-teman saya semuanya sudah mengalami di bidang keuangan itu, nggak ada yang mau tentu. Karena apa? Trauma. Karena kemitraan itu, tadi saya beli franchise ya. Saya pernah beli franchise di Magam, itu juga nggak komitmen. Bubar, hilang. Nah kalau keuangan juga seperti itu, lebih parah keuangan itu. Makanya harus cari partner yang cocok. Nah kalau teman-teman udah masuk budget cocok. Karena lihat aja udah ratusan tahun mitra kita. Kalau ada apa-apa kira-kira dia lari enggak? Global dia soalnya, dia nggak mungkin bisa lari karena dia benar-benar sudah punya target tadi ya, visi misi dunia ini kalau bisa dia ikut bermain. Jadi nggak sistem kayak maklaran. Dapat hilang, gitu. Nah tujuan teman-teman terserah bisnis Prudensial mau jadi apa. Saya jujur mau di sini karena saya sudah ngeliatin repotnya sekali kalau kita namanya aktif income di sini. EO ya, ikan itu nggak bisa 24 jam teman-teman, 48 jam sehari. Jadi tiga hari itu sudah biasa. Tiga hari nggak bisa karena jasa. Pak Iwan kok belum datang elektronnya? Belum ada elektronnya. Jangan di mana elektronnya? Kita warkop. Wah kok belum saya nggak billboard saya ya? Kemana vendornya itu? Vendornya wah repot. Soundnya belum Nggak bisa. Oh sini aja Pak, saya langsung sendiri naik sendiri saya. Harus Nah kalau teman-teman di sini teman-teman ada Bu Lili, ada kantor office support segala macam. Jadi paling murah di kemitraan. Ya setelah itu jadi makanya saya goalnya ini ke sini. Ini sudah mulai tak tinggalkan. Jadi seorang investor. Makanya teman-teman mungkin kalau dalam perjalanan banyak yang menawarkan bisnis apa-apa, jangan percaya. Percaya sama saya. Kalau buka-bukaan dari mana rata-rata mereka cuma hit and run. Awalnya nggak tahu heboh gini-gini aja nggak bisa. Bisnis itu nggak ada direkayasa. Dia benar-benar real soalnya. Nggak bisa. Dari mana? Nggak aja. Pak di Prudensial dapat berapa? Sekian persen. Dia pun 60%. Nah itu tanyakan. 60% dari mana Pak? Tanya. Nggak bisa dikelabui soalnya. Nggak bisa dimanipulasi di situ. Kalau kayak gede-gede awalnya pasti akan hilang. Dari mana? Member gini-gini pasti hilang, nggak bisa. Real. Berarti kalau ada yang besar, berarti dia mau nanggung ruginya intinya. Ada yang mau nanggung ruginya. Nggak bisa direkayasa. Jadi memang benar sudah ada pembagian. Anggap aja saya ngasihkan saya dapat klien ya di iklan, dapat klien terus kemudian saya anggapnya saya dapat 100 juta dari klien. Kira-kira saya belanjakan ke vendor saya itu berapa sih? Kalau saya mau untung 50 juta, untung 50%, saya belanjakan pasti ya 50 juta. Karena uangnya 100 juta, saya untungnya 50 juta kan? Gitu. Jadi kalau dia, Pak, Bapak kalau gabung bisnis saya, Bapak dapat 70%. Gini. Nah itu pertanyaan. Dan bisa dimanipulasi. Gitu. Nah, setelah jadi investor inilah ingat goal akhir. Karena kan investor yang di Prudensial kan kita buka kantor agensi kan. Nah, jadi balik ke Bu Ida lagi. Mas Irwan, ini loh, aku punya peluang usaha. Aku udah jalan franchise, sudah jalan iklan, ini repot apa sih bisnisnya? Ini loh, BOP ya, jadi nggak ada penghapus ya. Ngawur aja. Rosi penghapus gak dihapus. Lu katanya maju. Harusnya gak dihapus. Harusnya gak dihapus. Jadi gini teman-teman. Hapusnya gak dihapus. Kan gini kan, Bu Ida waktu itu menawarkannya seperti ini, agent ya kan, BOP, terus AUM, UM, SUM, AM. Kan gitu kan. Dia bilang, Mas Irwan, AM ini kita punya kantor sendiri kayak kamu bikin desain. Oh iya, oke.
sih berarti berapa modal? Kenapa di sini posisinya? Langsung ke sini kan gitu. Kan ke sini. Oh iya. Nggak bisa katanya. Buat kayak gitu caranya. Kayak apa sih caranya? Kamu di sini ya. Ternyata kamu punya modal, kamu usaha. Langsung AM bro. Wah, loh nggak bisa memang sistem kayak gitu. Jadi bro kan bisnis prudensial ini nggak bisa dibeli. Kamu jalan ke sini, maksudnya kayak apa sih? Wah ini di sini ternyata kita harus mengalaminya. Jadi karena kita kalau mau bisnis, ya jadi kalau ingat dia ke pikiran saya, oh iya, sebelum saya punya usaha kan saya harus jadi karyawan dulu 5 tahun. Kuliah udah tak cicil, jadi bisnis EO, tak cicil, oh kayak gitu produksinya itu ya, rigging, panggung, lighting, itu di kolong panggung. Iya teman-teman, tak jalani ya, kotoran nyamuk biasa itu. Kan gitu, mahasiswa. Nggak bisa, kamu ini nggak bisa. Aku kan di sini harusnya aku usaha sendiri kok. Wario. Gitu. Nggak bisa kamu harus gini. Nah ini tajarin teman. Nah seperti itu. Jadi nggak ada namanya instan. Jadi kayak KFC, kayak McDonald itu langsung ke sini. Cuman mungkin dia sebelumnya backgroundnya mungkin dia sudah senang kuliner. Jadi sudah punya pengalaman bikin burger, sudah pernah bikin kayak chicken, sudah pernah bikin chicken. Jadi mungkin sudah di sini udah apa? Dia punya modal di sini. Tapi kalau Prudential luar biasa. Kenapa luar biasanya? Kalau Anda bergabung dengan agensi iklan saya untuk bergabung, Pak, ini saya cocok dengan profitnya. Saya juga passion di situ mau gerak iklan. Kira-kira mau gabung dengan Bapak berapa? Itu harganya 125 juta. Kalau mau jadi vendor, dia harus tahu ke saya. Karena apa? Begitu tak kasih pekerjaan, ya tak kasih pekerjaan gini-gini, dia mau menyelesaikan pekerjaan. Kalau enggak lari kan jasa. Jadi jasa dilihat, nggak kelihatan kan abstrak. Jadi dia harus tunjukkan, oh iya, bagus kerjanya sudah dijalankan. Nanti ada deposit. Deposit nggak bisa. Jadi walaupun dia passion segala macam, hanya punya 50 juta, tolak. Nggak qualified. Gitu. Prudential. Gimana? Wah bagus. Masih gabung Pak. Gitu. Oh di Prudential kita gabung, tak ajari semua. Oh luar biasa. Background guru, ibu rumah tangga, terus background mungkin karyawan administrasi apa di Prudential bisa sukses semua. Karena ada sistemnya. Karena ada yang sangat berpengalaman sih. Ada mentornya tadi itu. Jadi saya tadi kan sangat berpengalaman, saya mentornya. Kalau di sini Pak Kando, jadi pasti GPS-nya akurat, menghemat waktu. Nah inilah kita baru jadi investor. Gitu. Masa usia 55 saya masih seperti orang tua saya dulu ya, yang pas-pasan nggak bisa, karena sini sudah benar. Anggap kita dikasih umur 70 tahun. Nah, berarti kesini berapa tahun ini? 25. Apa? 15 tahun. Nah, 15 tahun ini income dari mana yang support tiap hari ya? Dengan gaya hidup kita golok tiap hari. Gimana? Nggak punya solusi mereka. Katanya usah buru-buru gitu. Jangan kayak gitu kan, memang kayak gitu. Loh, punya orang tua. Kita butuh lapor Prudential. Impian kita semua terbuka. Kita sukanya traveling apa-apa nggak bisa kalau nggak punya sistem kayak gini. Makanya harus jadi investor satu jalan. Satu saya jadi investor itu lewat jalurnya Prudential. Kalau bangun perusahaan sendiri dari ini ya pengalaman dari angka 0 saya main 10 ya. Ini perusahaan. Ya pengalaman ya. 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Angka 3 ambruk, ditipu orang. Bangun lagi semangat bro. Nggak bisa, nggak ada mentornya. Kita trial error. Iya. Trial error, ayo. Bilang ambruk. Nggak bisa, karena mengajari. Anda bisa apa? Mau bisa percetakan. Nggak ada mentornya. Kalau Prudential 10 ini kan anggap AM ini, Pak Kando. Ayo bro, SUE, oke Pak. Nyampe. Nyampe, ada Pak Kando di Gata. Kalau sini, ayo tanya sama Pak Koruf, ya aku bilang, handphone bro. Gak ngerti kamu tanya itu, ambruk lagi. Aduh, bertahun-tahun di sini kan nggak bisa. Ya pengalaman. Akhirnya kenapa orang-orang akhirnya boleh franchise? Franchise tuh nggak nama langsung 10 jadi langsung. Set, kita nggak punya bisa nggak bukan guru ya, kayak prima gama bukan guru langsung jadi pendidikan. Ini wes
tempatnya ini, kurikulumnya ini, kursinya ini, warnanya ini, modulnya ini, dan semua. Ya 500 juta tarifnya. Langsung jadi makanya banyak orang-orang penjual-penjualan ini yang usia 55 ini banyak itu orang yang jual-jual franchise ke sana. Pak, persiapan masa pensiun. Ya kan, kalau udah bekerja, bapak ada pasif income kan, invest Pak di sini 500 juta, bapak dapat bisnis. Burger apa? Banyak. Jadi penawaran-penawaran. Tapi ya banyak yang ketipu. Karena apa? Ya karena memang kan cari celah. Soalnya kan bisnisnya belum settle, tapi sudah beritahu. Istilahnya masih BO, business opportunity, masih konsep, belum real gitu loh. Jadi itu sudah ditawarkan. Nah gitu. Nah makanya saya kenapa sudah pengusaha di bidang iklan ya, iklan yang sudah jadi klien saya teman-teman itu pemerintahan Pemprov. Jadi setahun itu ada 40 dinas yang order ke saya teman-teman. Dinas pendidikan, dinas kesehatan, dinas kelautan ya, yang tak pasang itu berbuat yang nikotin, kurangi ikan itu, ikan kurangi nikotin, kayak gitu. Bikin konsep dulu, ya kan? Setelah itu baru kita tawarkan cocok, tayang langsung. Seperti itu. Nah, tapi itu tidak bisa jadi seorang investor. Makanya saya kenapa baru bekerja? Karena tadi itu karena di sini tadi itu ada masa limitnya. Limitnya kan di angka 55 kan. Tak potong. Wis angka 45 ini udah finish aku. Mau jadi investor, aku udah gak mau kerja untuk uang saja untuk saya. Pak di mana mancing? Dulu saya bekerja keras, sekarang saya nggak perlu kamu, gitu. Perlu saya. Karena kamu salah minta bayar di sini. Investor itu konsepnya. Teman-teman nggak punya konsep toh. Karena konsep investor tiap saat tiap pagi bangun tidur kerja sibuk terus, surat sampai jam 11 malam. Besok lagi jam 8 ngejar karena kita kayak konsep primitif, berburu itu loh. Jadi kita makan kan, kita untuk makan kan, berburu kita, berburu. Kita butuhnya 2 sapi gitu ya, kita berburu, tangkap 2 sapi, serat buat makan, habis. Besok pagi gimana? Berburu lagi terus, kan mikir orang-orang. Ya aku kan juga berburu ya, jangan dihabiskan, diternakan satu sisakan. Nah itu sebenarnya, kita pergi gitu, ternak, akhirnya di rumah, mulai motongi daging sapinya itu kan dalam peternakan. Kayak gitu, makanya disisihkan teman-teman. Ibu Dina menabungkan gitu ya, mau jadi investor, kayak gitu. Jadi itu alasan saya kenapa saya konsentrasi kembangan di sini. Jadi teman-teman sudah punya konsep untuk jadi seorang investor, sudah punya gambaran. Oh itu tak maksudnya. Kalau teman-teman masih konsepnya konvensional ya, konsepnya mau buka usaha apa, ya mau ngerjainnya seperti apa, butuh karyawan berapa, butuh sewa tempat di mana, gaji fiksnya berapa, wah itu kuno, itu zaman dulu 2005 kayak gitu. Kan 2016 ya kan, online. Nah bisa online kayak gitu. Jadi cara-cara kuno, kalian harus transformasi ke sini semua. Ya, jadi iklan kan transformasi. Jadi dari konvensional kayak billboard itu transformasi ke medsos. Jadi paket iklan online tampil di 10 berita news terbaik di Indonesia. Liputan6.com, kemudian di YouTube, di situ sekarang transformasinya. Saya kira di situ mungkin sudah pas. Ada yang bertanyakan jadi ya. Kenapa alasan pembakaran itu berbeda? Ya mungkin semua sudah seperti itu. Bahkan pemilik pabrik juga seperti itu. Dia pasti gak kuat dengan kenaikan buruh. Macam-macam problemnya. Macam-macam problemnya. Nah kenapa nggak yang simpel aja? Ya sudah disiapkan semua. Saya nggak ikut ini ya, nggak ikut investasi ruko. Udah ada listrik semua, wis lengkap, tinggal jalan. Oke teman-teman, ada yang mau bertanya? Oke, Bapak Ibu. Semangat ya Bapak Ibu ya. Pembicaranya spektakuler dan luar biasa ya. Warrior ya. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Khusus buat Pak Irwan 50 pertanyaan. Enggak ya? Ya 2 atau 3 pertanyaan ya Bapak Ibu ya. Silakan. Mau tanya apa aja ya Pak Irwan ya? Ya, tentang usaha konvensional kemudian beralih ke prudensial. Nah, apa motivasi apa? kenapa Pak Irwan bisa